Ya saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memuji memuliakan Tuhan karena kepercayaan besar yang Tuhan berikan untuk kami supaya membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di saat kami dipercayakan Tuhan, ada banyak kendala, ada masalah, tetapi di saat kami taat kepada Tuhan, maka kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang dinyatakan Tuhan melalui hidup kami. Hamba berdoa Tuhan urapi berkati kami semua pada pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin semangat dan giat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Nabi yang hebat. Kalau kita membaca kisah Yunus, kita melihat dia seorang yang sangat luar biasa, sangat hebat, sangat terkenal. Bahkan kisah tentang Yunus ini diketahui sampai semua generasi. Mulai dari orang tua, anak-anak, bahkan juga beberapa agama yang lain juga mengetahui kisah tentang Yunus. Yunus ini seorang yang hebat, dia dipanggil khusus oleh Tuhan, diberikan tugas yang khusus oleh Tuhan, dan diutus khusus oleh Tuhan. Tidak semua orang mendapat hak istimewa seperti Yunus. Kalau dulu kita mendapat panggilan Tuhan melalui doa kita, mungkin melalui mimpi, dan juga melalui berbagai macam cara. Tetapi Yunus dipanggil Tuhan langsung oleh Tuhan secara khusus. Mari kita melihat apa kehebatan Yunus. Yang pertama, kita melihat pasal 1 ayat 9 dikatakan, Yunus adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ini hal yang penting bahwa Tuhan memanggil kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dulu kita orang yang tidak takut Tuhan, kita jauh dari Tuhan, tidak hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan Yunus seorang yang takut akan Tuhan. Dikatakan aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Itu kehebatan Yunus. Yang kedua dikatakan dia seorang pendoa yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat dalam kisah, dalam pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, dalam perut ikan pun Yunus masih berdoa. Itu luar biasa. Seorang pendoa yang sangat luar biasa, bukan saja waktu dia senang, tetapi dalam masalah yang paling besar pun, dia masih tetap berdoa kepada Tuhan. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan berdoalah dengan hati. Yunus berdoa kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Walaupun dalam konteks ini Yunus itu dia berdoa dengan hati yang marah, hati yang kesal karena Tuhan tidak ikut maunya. Tetapi intinya yang pertama kehebatan Yunus, satu dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang pendoa yang sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang ya dia golongan Pak Yusuf Tarigan ya Pak ya, gencar doa, mengajak teman-teman I3 berdoa, seorang yang sangat luar biasa.
Dan di sini dikatakan dalam segala situasi-situasi yang enak, tidak enak, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saya membayangkan dalam perut ikan yang gelap seperti itu, Yunus masih sempat berdoa. Biasanya kan kita makan ikan, tapi ini ikan makan kita. Luar biasa ya. Kalau orang dimakan ikan itu biasanya sudah tidak ada ampasnya lagi. Tidak ada lagi berkasnya. Hancur. Tetapi atas penentuan Tuhan, Tuhan mengizinkan Yunus masuk di dalam masalah yang paling besar, yang tidak pernah dia pikirkan. Mungkin dia berpikir kalau dia pergi, dia selamat. Tetapi justru dia masuk dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dalam kemarahannya karena pertolongan Tuhan untuk bangsa Niniwe, dia pun berdoa dalam doanya, dia marah kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Tapi saya percaya saudara-saudara orang yang hebat dipanggil Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Bukan marah kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang berikutnya kita melihat apa kehebatan Yunus. Dia ini mendapat firman Tuhan langsung dari Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Pasal 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai untuk kedua kalinya. Jadi Yunus ini seorang yang sangat luar biasa. Dia takut Tuhan. Dia mendapat firman Tuhan langsung, perintah langsung daripada Tuhan. Biasanya orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan pasti dia dekat, mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Oh, jadi Yunus ini dia nggak pakai belajar lama-lama ya. Nggak pakai belajar susah-susah. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan jelas datang kepada Yunus, berbicara kepada Yunus, dan perintahnya itu jelas kepada Yunus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu menjadi landasan untuk kita melangkah. Perintah Tuhan merupakan dasar untuk Yunus pergi. Bayangkan kita melihat kisah ini saking hebatnya. Sampai hari ini, kisah Yunus ini tentang perintah Tuhan itu sampai hari ini masih diceritakan oleh bangsa Israel di saat hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu salah satu hari besar yang sangat suci bagi orang Yahudi. Dan di saat hari raya Yom Kippur ini, mereka berpuasa bukan saja 24 jam, tetapi 25 jam. Mulai dari hari Jumat sore sampai hari Sabtu sore 24 jam, ditambah 1 jam lagi. Dan setiap sore, kisah tentang Yunus ini diceritakan kepada anak-anak Israel tentang bagaimana ketaatan kepada Tuhan dan orang yang bertobat akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini ditanamkan. Itulah sebabnya dikatakan di sini dikatakan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Tuhan berfirman, ada perintah yang Tuhan suruh dia sampaikan. Di dalam ayatnya yang pertama, di pasal 1 ayat 2, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Pasal 3 ayat 4b, serukanlah bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan pesan, Tuhan menyampaikan perintah itu jelas. Pergi, sampaikan kepada orang Niniwe bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang langgang-langgangan. Jadi di sini kita melihat aplikasi dalam hidup kita bahwa di saat Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mengutus kita, ada satu perintah yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu supaya orang lain mendengar tentang keselamatan dan supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, apa kehebatan Yunus? Kehebatan Yunus di sini pasal 1 ayat 17,
dia mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, tetapi dia dimuntahkan kembali, dikatakan dia dimuntahkan di darat sehingga dia bisa diselamatkan. Itu mujizat terbesar yang dialami oleh Yunus. Dan kisah mujizat besar ini sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Coba kalau saudara lihat di acara TV, orang kalau dimakan ikan atau digigit binatang laut yang besar, pasti mati. Tetapi di sini hebatnya Yunus, dia mengalami mujizat Tuhan yang sangat dahsyat. Mungkin dalam pelayanan kita berpikir, kok saya tidak pernah mengalami mujizat. Saya diutus oleh Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan, saya melayani Tuhan. Sudah susah-susah tapi tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Jangan putus asa, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, apa kehebatan Yunus? Yunus ini seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca dalam Yunus pasal bagian terakhir, pasal 3 dikatakan dia itu berkhotbah cuma dalam 1 hari saja seluruh kota Niniwe 120.000 orang lebih itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kehebatan Yunus. Orang butuh 3 hari, tapi Yunus tidak butuh 3 hari. Cuma 1 hari saja Niniwe ditunggang balikan dan mereka percaya kepada Tuhan. Terjadi pertobatan massal yang sangat luar biasa. Bahkan dalam kisah ini dikatakan raja langsung turun memerintahkan semua orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan binatang harus berkabung, bahkan mereka harus berpuasa untuk berseru dengan suara nyaring, mohon belas kasihan Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Hanya 1 hari. Yunus tidak perlu doa puasa, dia tidak perlu repot-repot melakukan ritual segala macam. Hanya 1 hari saja. Di saat dia taat kepada Tuhan, mujizat yang luar biasa dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita melihat di balik kehebatan Yunus, ada juga sisi kelemahan daripada Yunus. Apa sisi kelemahan daripada Yunus? Kita melihat yang pertama di sini, yaitu Yunus orang yang tidak taat kepada Tuhan. Harusnya kalau dia dipilih khusus oleh Tuhan, Tuhan bicara, Yunus, pergilah Nus. Ini kalau bahasa orang Ambon ya. Unu, pergi ke sana, beritakan firman Unu. Harusnya dia bangga, oh tidak semua orang Tuhan bilang begitu. Oh, Gerica pergi ke sana, Gerica. Ayo Nes, pergi ke sana. Oh, harusnya bangga dan senang. Dari semua orang tidak Tuhan bicara begitu. Tetapi di sini dikatakan Yunus terbalik, orang yang agak aneh. Dia justru sedih, dia malah bukan takut, tetapi dia marah. Kenapa Tuhan utus dia ke sana? Kita tahu bahwa Niniwe atau kota Tarsis, Niniwe ini merupakan musuh daripada orang Israel. Yunus marah, kenapa Tuhan izinkan mereka Tuhan mengizinkan mereka untuk ditolong oleh Tuhan. Yunus marah, Yunus tidak mau pergi ke sana. Yunus pergi, tapi Yunus tidak taat. Dia bersiap untuk lari ke Tarsis. Bayangkan, kalau kita baca kisah tentang Tarsis itu 4.000 kilometer dari Israel. Dan bagi orang-orang Yahudi, Tarsis itu merupakan kota yang sangat jauh di ujung bumi. Dan Yunus berusaha lari sejauh mungkin dari hadapan Tuhan. Ada satu logo saya baca, itu bagus sekali. Kamu dapat lari, tetapi kamu tidak dapat bersembunyi. Kamu dapat lari dari hadapan Tuhan, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Yunus mau lari, Yunus mau bersembunyi, tetap Tuhan tahu, Unu kau ada di mana. Yunus tidak taat kepada Tuhan.
Tetapi kita melihat bahwa ketidaktaatan Yunus inilah dipakai Tuhan untuk membawa dia kembali kepada panggilan mula-mula. Gelombang besar yang dahsyat Tuhan izinkan. Oh, dia pikir saya lari, saya aman. Saya lari, saya beres, tidak lakukan perintah Tuhan. Saya nggak mau pergi ke Niniwe, kota yang penuh dengan tumpah darah, kejahatan yang luar biasa. Kota yang sangat dibenci oleh orang Israel. Orang Israel tidak suka dengan kota ini karena kota ini sangat dahsyat dan luar biasa kejahatannya. Yunus pikir Yunus aman, dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan itu Tuhan membuat Yunus gelisah dan ketakutan luar biasa. Dikatakan Tuhan berikan ombak laut, gelombang yang sangat dahsyat. Dan juga seluruh penumpang dalam kapal menjadi takut karena peristiwa ini. Bahkan dikatakan semua penumpang bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi akhirnya Yunus sendiri mengaku bahwa sayalah penyebabnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah kita alami dalam hidup kita dalam melayani Tuhan. Kadang-kadang masalah ketidaktaatan kita ini, Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sangat pahit dalam hidup kita. Tujuannya satu, supaya kita kembali kepada tujuan Tuhan yang mula-mula dalam hidup kita. Yang kedua, kelemahan Yunus, dia ini seorang yang sangat eksklusif. Dia tidak mau kalau orang di luar Israel diselamatkan oleh Tuhan. Dia mau cuma orang Israel saja khususnya yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau bisa Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur itu dihancurkan oleh Tuhan. Makanya dia berkata kepada Tuhan, dia bilang begini, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kamu kan tahu, kenapa dulu saya lari, saya tidak mau pergi ke kota itu. Karena kota itu jahat luar biasa. Dia nggak mau pergi ke sana. Dia tidak mau orang di Asyur atau Niniwe ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 4 dan ayat 7b di sana dikatakan Niniwe adalah kota yang penuh dengan penumpahan darah, peperangan yang luar biasa, kekacauan, perselisihan. Bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya dikatakan kota yang penuh dengan mesum dan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Para arkeolog dan sejarawan berkata bahwa pada zaman Yunus merupakan periode penuh dengan kekacauan dan kengerian. Negeri Niniwe penuh dengan kekacauan dan sangat ngeri. Itulah sebabnya Yunus tidak mau pergi ke sana. Terlalu berat Tuhan. Saya tidak sanggup hadapi situasi yang berat, kota besar yang sangat maju, kota perdagangan, kota yang sangat kaya, yang sangat luar biasa. Saya tidak mau pergi ke sana. Dan inti yang paling berat, saya tidak mau karena mereka adalah musuh kami. Kami diperangi, kami menjadi kalah terhadap orang Asyur. Kami tidak mau pergi ke sana. Ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat misi Yunus berbeda dengan misi Tuhan. Misi Tuhan pergi mencari dan menyelamatkan. Yunus terbalik. Dia mau pergi beritakan, hei ini dosa kamu. Kemudian dia lari keluar, dia berharap kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Kebencian Yunus sangat luar biasa. Kebenciannya membuat dia tidak sanggup untuk memberitakan firman kepada orang yang Tuhan suruh. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita juga hadapi seperti itu ya. Ada banyak masalah yang menyakitkan dalam pelayanan, tidak dapat kita pungkiri, ada banyak persoalan dalam pelayanan. Tetapi itu jangan menjadi kepahitan untuk kita tidak memberitakan Injil. Jangan itu menjadi
kebencian, kepahitan yang kita simpan menghalangi Tuhan memakai kita untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui hidup kita. Itu kelemahan daripada Yunus. Dan yang ketiga, kelemahan Yunus. Yunus ini seorang pemarah. Bayangkan, dalam doa saja dia masih marah-marah Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Di dalam pasal 4 ayat 2b dikatakan, doa Yunus di hadapan Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, pasal 4 ayat 3, cabutlah kiranya nyawaku, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ini Yunus hebat sekali ya. Dia marah bukan marah orang, tapi dia marah sama Tuhan. Cabut nyawa saya daripada Engkau selamatkan Niniwe. Lebih baik aku mati. Yunus ini paling suka menggunakan kata mati ya. Kalau kita baca pasal 4 ayat 3, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Pasal 4 ayat 8, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Coba kalau Tuhan itu bilang sama Yunus begini, Yunus, laki-laki pemarah, tidak taat, laki-laki sombong. Kalau lo mau mati, mati saja. Emang gue pikirin. Bayangin kalau Tuhan bilang begitu sama Yunus. Hebat benar, kamu berdiri di hadapan Tuhan. Kamu siapa? Kok bisa marah, bisa lawan aku? Bisa kan Tuhan bilang begitu? Unu. Lo siapa? Kok lo bisa marah sama gue? Laki-laki tidak taat, laki-laki sombong, laki-laki pemarah. Kalau lo mau mati, mati aja. Harusnya Tuhan bilang begitu. Bayangin kalau Tuhan pakai bahasa begitu buat kita. Lo ngancam gue mau mati, udah lo mati, mati aja. Emang gue pikirin. Kalau lo mati, siapa yang kubur? Kan ini ada di Niniwe. Kalau diutus satu-satunya, nggak ada orang kuburin kamu. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu sama Yunus. Tuhan masih tetap lembut, Tuhan tetap sabar mengasihi Yunus. Pasal 4 ayat 10, Tuhan tetap berbicara kepada Yunus. Yunus, kau sayang pohon jarak itu, untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Ayat 11, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yunus masih marah. Yunus protes Tuhan. Kok begini, kok begitu? Harusnya ikut maunya saya. Bayangkan dia masih atur Tuhan. Tuhan, bagusnya mereka itu dihancurkan saja. Bayangkan kejahatan mereka luar biasa. Kota yang penuh penumpahan darah, perselisihan, perang saudara tidak ada habis-habisnya. Kota yang penuh dengan persinahan. Kota yang sangat dahsyat luar biasa. Menghancurkan umat pilihan Tuhan. Kok kamu masih sayang sama mereka? Hancurkan saja Tuhan. Tuhan bilang, Yunus, semua ada dalam kedaulatan Allah. Semua ada dalam pengaturan Tuhan. Waktu dia marah pun dia lari keluar dari kota itu. Dia mengharapkan kehancuran. Tuhan kasih pohon jarak tumbuh untuk melindungi dia.
Waktu sore pohon itu dimakan ulat dan mati. Yunus marah luar biasa. Tuhan bilang begini, hei, pohon jarak aja kau sayang, kau marah. Apalagi saya lebih mengasihi 120.000 orang Niniwe yang membutuhkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini saya sangat diberkati melihat bahwa ada banyak kehebatan dalam diri kita yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada banyak potensi yang luar biasa yang Tuhan lihat dalam diri kita yang dapat dipakai untuk membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Tetapi tidak dapat dipungkiri pun masih banyak kelemahan dalam diri kita. Seperti Yunus, dikatakan seorang yang tidak taat, seorang yang eksklusif, yang cuma mau dirinya sendiri saja, dan seorang yang pemarah. Saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang hebat, kita semua orang yang taat kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Orang-orang yang tidak membedakan, orang-orang yang tidak membedakan si A, si B, si C, tetapi semua orang diterima untuk kemuliaan Tuhan. Dan sifat kita satu, yaitu sifat pemarah kita, harus ditaklukkan di hadapan Tuhan. Orang kalau suka pemarah itu, dia bukan saja marah orang, sampai waktu berdoa pun dia lupa dia marah Tuhan. Tapi saya percaya ini muka-muka penuh kemuliaan, gak pernah marah Tuhan. Amin. Protes Tuhan boleh. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Saya pun alami waktu melayani Tuhan saat ini sampai saat ini. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Lakukan saja. Jangan marah. Kita marah sejadi-jadinya. Sifat pemarah itu harus bertobat ya. Kalau suka marah nanti nggak sadar lagi Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kutuk dia, marah-marah dalam doa. Ile Tuhan bilang, muka lo jauh, jauh dari harapan. Tapi saya melihat Pak Denny, Pak Yusuf, Pak Yafet, Pak Hotman, Pak Kornel, semua agape. Seorang yang sudah diubah oleh Tuhan. Tidak ada lagi pemarah. Ada amin. Kalau amin katakan jempol. Angkat jempol. Tidak lagi pemarah. Saya mendengar kesaksian saudara-saudara, saya ngeri. Hamba Tuhan, dia marah. Dia jambak istrinya di depan umum. Diseret dari kepalanya. Itu orang saya kenal. Saya pikir, ini orang sadis bener ya. Saya belum pernah lihat kayak begini. Jangan kencang-kencang, dia alumni juga. Ada istrinya, dipukul saudara-saudara. Salah jurusan, dulu dia dipanggil jadi petinju, dia masuk sekolah teologi, salah dia. Mau masuk I3, stop dulu petinjunya, belum bertobat itu. Jadi kalau istri marah, ini istri-istri bangga. Bilang suami sayang, jangan kencang-kencang ya, kalau marah bisik aja di telinga. Jangan teriak-teriak. Kalau dapat duit, dapat berkat, panggil kencang-kencang. Mama, ini duit, ini berkat Tuhan. Mari kita nikmati. Kita pakai melayani Tuhan. Tapi kalau mau marah, bisik-bisik pelan-pelan. Bagaimana Bapak-Bapak? Saya bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih saya suami orang Jawa. Kalau marah dia diam. Kalau kita sudah diam, baru dia marah. Tapi marahnya pun lambat, pelan-pelan. Mama, itu nggak bagus, Mama. Uish, dapat orang Ambon, dapat orang Timur. Hei perempuan Karmana model begini, lebih baik kopi buang. Masih ada perempuan yang lain lebih bagus. Untung hidup Pak Wasis. Ya? Hidup Pak Wasis. Dulu saya ngantar start. Bersyukur juga Pak Yafet orang Sanger, lembutnya luar biasa. Pak Korner orang Batak tidak pernah marah-marah. Pak Denny pun
Pak Yusuf, Pak Hotman, orang yang punya emosi tinggi, tapi waktu diubah oleh Tuhan. Lihat suami kita, cium dia, engkau laki-laki yang baik. Amin. Dan sampai hari ini saya belum pernah lihat laki-laki agape pukul istrinya. Kalau kita tidak lihat, tapi Tuhan lihat, bertobatlah. Bertobatlah. Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari Yunus. Bersyukurlah kalau kita punya karunia yang hebat yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi bersyukurlah kalau kita punya kelemahan, tetapi mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan padat ini menjadi berkat untuk kita semua karena banyak kesaksian ya Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk belajar taat kepada Tuhan. Panggilan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami untuk pergi memberitakan Injil, membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Baik orang yang menyakiti kami, musuh kami sekalipun, kami harus taklukkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya apa yang merupakan kelemahan kami itu tidak membatasi Tuhan, memakai hidup kami, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Hamba berdoa Tuhan urapi berkati kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan bertahun-tahun untuk melayani Tuhan. Mungkin saat ini kami ada dalam masalah pergumulan, tetapi biarlah kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami tetap melihat kepada tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup kami, yaitu berjalan, pergi, taat dalam panggilan Tuhan untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan untuk kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.